Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatihi wa syahadatin sholihin talaqatul muqarrabin. Husna illa mu'allif hadzal kitab Abah Nawawi ad-Dimashqi. Semoga Allah Husna la aba'ana umatina jatina asnashan wa syaihina. Husna la ma'ahatina al-asqiya malang. Talabinti ma'asatihi wa ahli baitihim. Lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab kedua. Babu kitabu tilawatil Quran. Bab tentang maca Quran. Ilam anna qiraatal Quran, sak temene maca Quran ya iku afdhalul azkari, zikir yang paling baik. Kemarin kita diajari zikir banyak, macam-macam zikir, macam-macam doa, macam-macam selawat. Nah, dari sekian banyak zikir yang paling baik adalah maca Quran. Jadi maca Quran itu zikir yang bisa kita lakukan, zikir paling baik. Sehingga kita biasanya lah santri zikirnya maca Quran setelah ngaji atau sebelum jamaah. Pilihlah Al-Quran sebagai salah satu zikir kita. Kiai-kiai sepuh, para ulama, salafus salih, para sahabat, salah satu zikirnya biasanya maca Quran yang paling baik. Al-madlubu utai yang diharapkan iku al-qiraatu membaca bitadaburi dengan tadabbur. Yang paling diantara zikir yang paling baik adalah maca Quran. Nah, ketika maca Quran itu macane dengan tadabbur. Dengan tadabbur artinya macane sambil diangen-angen maknanya. Walil qiraati lan iku kedue maca Quran adabun utai ana etika wa maqasid lan ana tujuan. Ketika maca Quran itu ana etikane maca Quran, gak syukur maca. Nanti di bab belakang akan dijelaskan etikane maca Quran. Waqad jama'tu lan sungguh telah mengumpulkan Mbah Nawawi qabla hadza sebelum ini, kata Imam Nawawi sebelum menulis kitab apa ini? Al-Adhkar, Imam Nawawi telah menulis kitab terkait dengan etika maca Quran. Fiha ing dalam qiraah kitaban mukhtasaron, ing kitab yang ringkas. Mustamilan yang mengandung ala nafaisa yang atase sesuatu yang penting min adabil Qur'ani saking etika maca Quran. Wal qiraati lan maca min adabil qura'i saking etikane orang yang membaca. Wal qiraati lan membaca wasifatiha lan sifate qiraah wa malan barang ya ta'alaku yang berhubungan biha kelan qiraah. Lan yang bagi tidak patut li hamil Qur'ani kedua orang yang maca Quran, orang yang membiasakan maca apa ayah fa ayen to orang memperhatikan hale ngatasi kitab misluhu. Kalau di sini salah satu kitab yang penting itu namanya adalah At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, dan kita ngaji Ustaz Mahbub itu salah satu kitab yang penting terkait dengan etika maca Quran. Wa ana usiru karena kayak ingsun iku sur awe isa sapa ingsun fi hadzal kitab dalam kitab ini ilama qasidah maring beberapa tujuan mindalika muhtasarin kelawan teringkas. Laqad dalatu lan menunjukkan sapa ingsun man ing wong aroda yang mengendaki zalika wa idahahu yang penjelasan ma ala madzinatihi wa billahi taufik. Oke. Faslun fil kalami an khatmil Quran, saking khatam Quran min muddatin muayyanatin ing dalam waktu tertentu. Kalau kita maca Quran, tadi disampaikan wiridan paling baik maca Quran. Nah, ketika maca Quran itu kita diharapkan ono target khatam Quran di dalam waktu tertentu. Jadi kok kita biasanya khatam berapa kali? 1 bulan, setahun, ojo setahun pisan lah. Setahun pisan itu hanya Ramadan aja. Kalau kita diharapkan begini, kalau maca Quran sebagai zikir itu ada target sekian hari khatam.
atau beberapa bulan hatam. Coba kita lihat para sahabat, para tabiin iku maca Qur'ane kaya apa. Yang bagi sebaiknya ayu hafidho yen to jaga sapa man ala tilawatihi ing atase maca Qur'an lailan wa naharon. Mestinya kita itu maca Qur'an setiap malam, setiap hari. Jadi sehari sekali, malam sekali minimal. Safaron wa hadaron, baik ketika bepergian maupun safaron maupun wa hadaron lan ketika di rumah. Jadi ketika lunga ya maca Quran, pergi di rumah juga maca Quran. Jadi macana pagi dan siang, pagi sekali, siang sekali, di rumah maupun dalam pergian. Sehingga itulah sering saya Ustaz sampaikan, santri itu paling enggak di dalam tasnya ana Qur'ane. Lah gak nek Qur'an yo HP ana Qur'ane. Sehingga kita bisa maca Qur'an. Waqat kanat lan ana li salafi kedue ulama salaf radhiyallahu anhum apa adatun kebiasaan muhtalifatun yang berbeda-beda fil qadri ing dalam kemampuan alladzi yahtimuna yang padha ngatamne sapa ulama fi ing dalam Quran. Fakana mengko ana sapa jamaatun sebagian golongan minhum saking ulama salaf yahtimuna padha ngatamne fi kulli sahraini ing dalam 2 bulan. Khatmatan 1 kali khatam. Rata-rata para ulama dulu maksimal 2 bulan sekali khatam. Nah, kita santri perempuan mungkin 2 bulan ya. Karena kan 1 bulan sucinya berapa? 3 minggu. Kalau 3 minggu, seminggu 5 juz. Berarti 3 minggu 15 juz. Kalau setiap minggu 5 juz kan berarti 2 bulan khatam sekali. Nah, kita 2 bulan khatam sekali berarti podo karo para ulama biyen kebanyakan. Itu 1. Wa akharuna, sebagian yang lain fi kulli sahrin. Udah biarin aja. Fi kulli sahrin setiap bulan. Khatmatan khatam sekali. Ada yang khatam 2 bulan sekali, ada yang sebulan sekali. Wa akharuna, sebagian lagi yang lebih hebat fi kulli asri layalin, setiap 10 malam, 10 hari. Berarti seminggu lebih ya. Kita seminggu lah. Ada yang khatam setiap 10 malam sekali. Wa akharuna, ada lagi fisamani layalin yang dalam 8 hari, berarti seminggu sekali khatam. Wa akharuna, ada yang 10 hari, ada yang 8 hari. Wa akharuna fi kulli sab'i layalin, setiap 7 hari. Wa hadza, yang 7 hari setiap minggu khatam sekali itu, wa hadza iku fi'lul aksarina, perilaku paling banyak minas salafi saking ulama salaf. Berarti mayoritas ulama salaf itu khatam Quran seminggu sekali. Kita itu ada toh manhaj salaf. Kalau kita mengikuti manhaj salaf berarti khatam Quran seminggu sekali. Kita mengikuti manhaj salaf tapi jarang baca Quran ya berarti bukan manhaj salaf. Kebanyakan ulama salaf itu khatam Quran itu seminggu sekali. Wa akharuna, ada yang lebih lebih cepat lagi fi kulli sitti layalin, 6 hari. Berarti tambah sehari. Wa akharuna fi khamsin, 5 hari. Wa akharuna fi arba'in, yang dalam 4 hari. Wa kasiruna, bahkan ada yang lebih banyak lagi, fi kulli salasin, setiap 3 hari. Wa kana lan ana sapa kasiruna, sebagian besar ulama salaf iku ya timuna menghatamkan fi kulli lailin wa lailatin. Ada lagi yang ulama salaf itu ngajinya sehari semalam hatam. Wa khatama, ada yang menghatamkan sapa jamaatun fi kulli yaumin wa lailatin. Ada yang setiap sehari 1, semalam 1. Ya apa maca Qur'an iki? Semalam khatam 1, sehari, jadi sehari semalam mata ini 2 kali khatam.
Wa akharuna, sebagian lagi fi kulli yaumin wa lailatin, sehari semalam hatam salah sahatamatin, hatam 3 kali. Sehari semalam hatam 3 kali itu berarti luar biasa. Itu ada karomah yang nggak mudah ditiru. Kita baca Quran itu sampai hatam berapa lama? Mulai awal sehari, mulai habis subuh, duhur hatam, atau menjelang asar lah hatam. Menjelang asar hatam, siang, nanti malam habis isya baca Quran jam 3 hatam. Agak turu kan. Nah, coba lah, kalau nggak karena karomah nggak mudah untuk itu. Sehari hatam 3 kali. Wa khotama ba'duhum, sebagian fil yaumi walailati, sehari semalam samani khotamatin. Saman berapa? 8. Enek sing sehari semalam hatam 8 kali. Itu ya pemocone. Kalau nggak karomah. Arba'an 4 filaili, jadi 4 malam hari hatam ping 4, wa arba'an finahari. Siangnya hatam 4. Itu tradisi ulama salaf. Wamiman lan iku termasuk orang khotama yang hatam arba'an 4 kali filaili ing dalam waktu malam, wa arba'an lan 4 kali finahari ing dalam waktu siang, As-Said Al-Jalil Ibnu Khatib As-Sufi. Ini seorang tokoh yang salah satu yang biasa hatam Quran siang 4 malam 4. Yaitu Sayyid Jalil Ibnu Khatib As-Sufi, salah seorang tabi'in dari setelah sahabat berarti radhiyallahu anhu. Wa hadza utai ini ke aksaruma, sebagian besar barang balagona yang nyampe pada kita fil yaumi wa lailati. Ini kucingnya mau ngaji. Oke. Kayaknya kalau kita gak iso sehari 4, semalam 4 ya paling enggak 1 bulan hatam sekali. Kalau yang perempuan bisalah 2 bulan sekali. Waruya warawa sapa Said Al-Jalil Ahmad ad-Dawraqi bi isnadi an Mansur ibnu Zadan min ubadi tabi'in, saking orang tabi'in, annahu kana iku yahtimu hatam al-Qur'ana ing Qur'an fima ing dalam barang baina zuhri wal asri, antarane zuhur dan asar. Salah satu tokoh lagi namanya Said Al-Jalil Ahmad ad-Dawraqani, itu habis zuhur maca Quran, azan asar hatam. Anda masih ingat ada seorang tokoh Indonesia yang bisa maca Quran habis maghrib, azan isya khatam. Ada tahu siapa? Yai Mahfud Termas, Pacitan. Yai Mahfud itu salah satu tokoh besar yang pernah menjadi guru di Masjidil Haram. Itu salah satu karomahnya beliau adalah habis salat maghrib maca Quran, azan isya khatam. Itu karomah beliau. Jadi lek maca Quran itu gak kayak kita suwe. Mungkin kita belum bisa niru beliau pada karomah itu, tetapi marilah kita sama-sama mempunyai kebiasaan maca Quran. Sehingga jangan lupa, jangan sampai sehari tidak maca Quran. Walaupun mungkin lah gak iso sak juz ya setengah juz. Gak iso setengah juz ya seperempat lah. Maksa-maksane paling enggak sehalaman. Atau apa lah segini nih? Selembar lah. Bukan sehalaman, selembar. Itu penting. Itu sebagai bagian dari wirid yang paling baik maca Quran. Yang dulu pernah Ustaz sampaikan, salah satu seorang kiai besar di Jember, Allah yarham Yai siapa? Jember, Yai Ahmad Siddiq. Itulah Ramadan 3 hari hatam sekali maca Qur'annya. Wa yahtatimuhu, ada juga yang menghatamkan aidon fima in dalam barang bainal maghrib dan isya. Ada yang duhur, mulai habis salat duhur, asar hatam. Ada yang maghrib, isya hatam.
Wa yahtimu fima bainal maghrib wal isya. Fi Ramadan yang dalam Ramadan khatmataini. Ada lagi yang habis maghrib maca Quran sampai isya khatam 2 kali. Itu luar biasa. Tapi isyae bukan kayak kita loh ya. Isyae gak kok jam itu. Isyae agak maleman. Sehingga habis salat maghrib, habis buka salat maghrib, terus maca Quran khatam 2 kali. Setelah itu salat isya. Setelah salat isya tarawih. Jadi salatnya agak malam. Wa syai'an wa kanu lan ana sapa para ulama iku yu akhiruna padha mengakhirkan alisaa ing isya fi Ramadan ing dalam bulan Ramadan ila ayam dia sampai lewat apa rubul laili 1/4 malam. Berarti isyae jam kira itu berarti jam 9. Kayak biasanya kita. Nah, kita itu kan jam berapa isyae? Jam 7 lah. Nah, padahal kalau kita mengikuti Nabi itu isaknya setelah selesai 1/4 malam. Jadi isaknya beliau agak malam. Jadi gak adzan bukan habis maghrib begitu masuk isak langsung sholat, enggak. Dalam banyak hadis kan Nabi ingat isaknya itu sekitar setelah selesai 1/4 yang pertama. Jadi lah sehari semalam 12 dibagi 4. Berarti ada berapa? Sehari semalam kan 12 toh. 12 dibagi 4 menjadi 3 jaman. 3 jam toh. Berarti kan kalau 6 sampai jam 9. Mulai pagi sore itu dimulai jam 6 berarti jam 9. Isaknya Nabi berarti setelah jam 9. Sekitar jam 9 jam 10. Ini bukan makanan nih. Dia kayaknya baik, kita lanjutkan. Warawa sapa Ibnu Abi Dawud bi isnadi as-sahih. Anna Mujahid, satu menit Imam Mujahid radhiyallahu an, kana iku ana sapa Imam Mujahid iku yahtimu. Biasa menghatamkan Al-Qur'ana ing Qur'an fi Ramadana ing dalam bulan Ramadan fima bainal maghrib dan isya. Imam Mujahid salah seorang sahabat atau tabi'in Imam Mujahid itu biasanya sholat maca Quran kalau Ramadan itu maghrib sampai isya khatam. Berarti kita bisa melihat ulama-ulama dulu yang luar biasa karomahnya. Wa amaladina ada juga orang yang ngatamne Quran itu bukan hanya maghrib sama isya, tapi ngatamne Quran sekali maca Quran khatam 1 rakaat. Jadi sholat 1 rakaat mulai Fatihah sampai Falak Binas. Ada yang begitu. Amaladzina khotamu yang menghatamkan Qur'ana fi raqatin ing dalam 1 rakaat. Fala yuhsuna mongko tidak bisa dihitung. Berarti banyak banget sahabat itu yang kalau Ramadan khususnya itu khatam Quran dalam 1 rakaat. Kalau kita khatam Quran 30 hari. Pas Ramadan toh biasanya khatam Quran. Itu pesertanya biasanya enggak banyak. Hanya orang-orang tertentu yang serius khatam Quran. Fala yuhsauna mongko tidak bisa dihitung. Likasrotihim karena banyak. Berarti banyak sahabat dan tabi'in itu Ramadan khususnya itu maca Quran tuh khatam sekali dalam 1 rakaat. Faminhum, siapa mereka? Faminhum sebagian dari mereka adalah Utsman bin Affan. Menantu Nabi. Coba Anda bisa bayangkan betapa hebatnya menantu Nabi. Maca Quran khatam sekali di dalam 1 rakaat. Itu satu dari kalangan sahabat. Dari kalangan tabi'in Tamim Ad-Dari. Ada nama At-Tamim Ad-Dari. Kemudian ada lagi Sa'id ibnu Jubair. Sa'id ibnu Jubair itu ada beberapa di situ. Anda bisa lihat dalam kitab Nata'ijul Afkar, tulisannya Ibnu Hajar. Itu disebutkan beberapa tokoh yang biasa khataman Quran dalam 1 rakaat. Ya kita yo iso lah. Maca apa? Kulhu ping 3. Padha, paling enggak gitu.
Al-muhtaru utai yang dipilih iku anna dzalika itu yahtalifu berbeda-beda bikhtilafil ashkhasi. Sesuai dengan perbedaan masing-masing. Masing-masing orang berbeda, maka ya silakanlah kalau kita gak iso setiap rakaat ya yang penting kita ada kebiasaan maca Quran. Faman mongko sapane wong kana kang ana iku ya huru tampak lau ketiman bidakikil fikri kelawan lembute pemikiran apa lataifun beberapa latifah wa ma'rifun lan pengetahuan fal yak tasir mongko hendaknya ngeringkes ala qadrin ing atase kira-kira yahsulu kang kahasil lau ketiman ma'husatane Quran apa kamalu fahmin kamalu fahmima sempurnane pemahaman barang yakra'u kang maca sapa man. Kalau kita enggak iso kaya sahabat tadi, enggak iso kaya tabi'in, enggak iso kaya para ulama salaf, paling enggak kita biasakan maca Quran secara baik dan tartil. Wa kadza lan begitu juga man wong kana kang ana sapa man iku mashulan, orang yang tersibukkan binashril ilmi kelawan menyebarkan ilmu, kayak mahasiswa sibuk belajar, oke lah nggak iso khatam Quran dalam sehari semalam, nggak apa-apa. Paling nggak kita punya target tertentu, karena kita sibuk ngajar kalau dosen, kita sibuk belajar untuk mahasiswa, maka boleh tidak secepat itu. Au fasli hukamatin, atau orang bagian dari hukum, bainal muslimina atau pekerja, kalau bagian kita PNS, pegawai, mahasiswa, dosen, walaupun kita tidak bisa secepat tadi, nggak apa-apa, tetapi yang penting kita punya kebiasaan itu, maca Quran. Aghairu dzalika min muhimmatid dini, saking segala sesuatu yang penting dari agama, wal masalihi amati, dan kebaikan umum lil muslimin. Wal yaktasir, hendaknya ngeringkes ala qadri ning atase kira-kira layah sulu kang ora hasil bisa babi apa ikhlalun nyela-nyelani waktu bima kelan barang huwa kang utahe mak iku mursadun ditetapkan lahu kediman. Maksudnya kalau kita sibuk, kalau kita jadi pegawai, jadi pejabat, jadi mahasiswa, atau kita punya pekerjaan yang enggak bisa ditinggalkan, maka di sini dikatakan silahkan diatur waktunya, yang penting kita tetap punya target khatam Quran di dalam berapa lama. Anda yang mahasiswa kira-kira, karena Ustaz ini semester ini banyak tugas, oke lah. Nah sekarang pertanyaannya berapa hari maunya khatam Quran? 1 semester janganlah nggak khatam. 1 semester paling nggak khatam 2 kali. Karena sibuk belajar. Boleh, di sini dikatakan, kalau kita termasuk orang yang nasril ilmi, dosen, mahasiswa, pejabat, pegawai, atau kita punya pekerjaan di masohilul ammah untuk kebaikan umum, maka diatur waktu kita sesuai dengan kemampuan. Yang penting ada ikhlalun bima huwa mursadun. Yang penting ada waktu untuk mengatamkan Quran di dalam waktu tertentu. Jangan lupa dalam waktu tertentu, sehingga nggak sampai terjadi santri khatam Quran karena menjelang Ramadan. Mbak, wis Ramadan urung mulai kemarin belum khatam. Jangan sampai itu. Wala fawatun fala wawatu kamalihi, mongko tidak ada ketertinggalan dari kesempurnaan maca Quran. Wa ilam yakun mongko lamun tidak bisa, ini waktu tertentu juga enggak bisa, ya gimana? Min haul al mazkurina, dari apa yang disebutkan tadi, fal yaksir, mongko memperbanyak sapa man maing barang amkanahu, yang memungkinkan hu ing man min ghairi khurujin, kelan tanpa keluar ila haddil malali, maring batas sembrono. Jangan sampai, kalau memang semua nggak iso, sebulan nggak iso khatam, 2 bulan nggak iso khatam, 3 bulan nggak iso khatam, maka pastikan kita tidak termasuk orang yang sembrono untuk maca Quran. Usahakanlah sekuat tenaga kita bahwa kita masih punya
komitmen untuk maca Quran. Wal hadromati lan maca secara cepat fil qiraati dalam maca. Jangan sampai kemudian kita nggak maca sama sekali. Paling tidak tadi sehari satu halaman. Quran itu berapa halaman? Sekitar 600 ya. Kalau 600, kalau kita sehari maca satu lembar, maka berarti kan kalau 600 halaman dibagi 2, berarti 300. Maka kalau kita satu hari satu halaman, sebelum setahun kita sudah khatam toh. Itulah batas paling enggak. Wakot zakaro, wakot koriha, wakot kariha lan teman-teman memakruhkan sapa jamaatun satu golongan minal mutaqaddimin saking para orang-orang dahulu al khotma yang mengatamkan fi yaumin wa lailatin. Sebagian kalau terlalu cepat juga enggak, kecuali orang-orang yang khusus. Secara umum para ulama mengatakan minimal hatam itu paling cepat 3 hari sekali. 3 hari sekali. Tidak setiap hari. Kalau orang maca Quran sehari semalam hatam, maka justru enggak bagus menurut ulama. Jadi kalau di sebagian ulama bahkan mengatakan orang yang membiasakan diri maca Quran sehari semalam hatam itu justru makruh. Kenapa dimakruhkan? Dasarnya ini. Ada hadis yang mengomentari itu. Waya dulu lan menunjukkan ali ngatasi pendapat tadi, satu marawainahu bil asanidi sahihah dengan dasar sanad yang sahih fi Sunan Abi Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa wiriha an Abdullah bin Umar dari Abdullah bin Umar ibnu As, Abdullah bin Amr ibnu As radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yafqahu, tidak faham, berarti tidak pintar, tidak mendalami sapa man wong qira'a yang maca sapa man Al-Qur'ana ing Quran min aqalla lebih sedikit min salasin dari 3 hari. Nabi justru mengomentari khatam Quran kurang dari 3 hari itu tidak bagus. Berarti itu tidak menunjukkan maca Qur'ane sambil diangen-angen. Karena maca Quran itu kan diharapkan tidak cepat, tapi membaca dengan diangen-angen maknanya. Nah, kata Nabi, orang yang maca Quran dengan sambil mengangen-angen maknanya, itu rata-rata 3 hari khatam sekali. Karena itulah kemudian para ulama mengatakan, kalau kita maca Quran, paling cepat 3 hari sekali. Nah, ini kayaknya mendukung kita lah. Nah, 3 hari sekali sholat. Berarti sehari 10 juz. Gitu kan. Kalau pas Anda libur kan insya Allah Jumat, Sabtu, Minggu. Sehari 10 juz. Kalau sehari 10 juz, itu bisa dibagi dengan setiap habis sholat 2 juz. Sholatnya kan 5. Kalau misalnya habis subuh ngaji, maca Quran 2 juz. Nanti duhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib, maka sehari semalam kan berarti 10 juz. Sehingga 3 hari khatam. Dulu kita di pondok begitu. Seingatnya Ustaz. Libur biasanya kita nggak pulang, paling nggak 3 atau 4 hari khatam sekali. Itu satu. Wa amma waktu, sekarang itu dasarnya kenapa sebagian ulama menganggap paling cepat maca Quran khatam itu 3 hari sekali. Wa amma waktu ibtidai. Sekarang kapan waktu mulai maca Quran yang paling baik? Amma waktu ibtidai, anapun utai waktu memulai maca Quran wal khatmi lan khatam Quran wa huwa ila khiratil qari'i. Itu sebetulnya tergantung kita, terserah kita. Ternyata tidak ada petunjuk yang pasti. Semua terserah kita, kapan memulainya, kapan mengakhirinya. Tapi kalau belajar dari sahabat, ada sahabat tertentu yang membiasakan tertentu sehingga kita bisa ikut. Fa in kana mongko lamun ana sapa man iku yahtumu menghatamkan sapa man fil usbu'i, tetapi kalau kita ingin khatam setiap minggu sekali, maka bisa ngikuti Sayyidina Utsman. Sayyidina Utsman itu biasanya
maca Quran hatam seminggu sekali. Kalau Ramadan, hatamnya malah setiap rakaat ketika Ramadan. Tapi kalau enggak Ramadan, beliau membiasakan seminggu hatam sekali. Nah, kalau kita ingin setiap minggu hatam sekali, kita bisa ikut Sayyidina Utsman. Beliau memulai yaptadiu, fakot karena teman-teman ono sapa Utsman radhiyallahu an iku yaptadiu, memulai Lailatul Jumat. Jadi beliau hatam Quran itu mulai maca Fatihah itu malam Jumat. Berarti Kamis ya. Malam Jumat itu Kamis malam. Wayahtimu kayaknya Lailatul Jumat itu benar ya, malam Jumat ya. Wayahtimu lan menghatamkan Lailatul Khamis malam Kamis. Malam Jumat mulai, malam Kamis khatam. Nah, itu kalau kita ngikuti Sayyidina Utsman dengan durasi setiap minggu hatam atau direncanakan minggu hatam. Kita bisa mulai malam Jumat, hatam malam Kamis. Atau kalau ulama yang lain memulai malam Sabtu, hatamnya malam Jumat. Wa amal Imam Ghazali, anapun Imam Ghazali fil Ihya, menurut beliau bisa dilihat dalam Ihya juz 1 nomor 276. Wal afdalu utai yang lebih utama iku ayahtima yen to hatam sapa man khotmatan bilaili. Kata Imam Ghazali, kalau hataman Quran yang paling baik adalah malam, berarti maghrib lah. Wa ukhra, yang lain binahari kelawan siang. Bisa berarti hatam Quran itu bisa malam, bisa siang. Wa yaj'ala yang terjadiaken sapa man khotmal nahari, kalau kita menghatamkan pada siang hari, yang paling baik adalah yaumal isnain, hari Senin, fi raqatil fajri, yang dalam sholat subuh. Hatamannya pasti gawe sholat subuh. Au ba'dahuma atau setelah sholat subuh, raqatil fajri, sholat qobliyah subuh. Wa yaj'ala yang terjadikan sapa man khotmatal laili, kalau kita ingin ngatamno malam, maka yang paling baik adalah Lailatul Jumat, dihatamkan malam Jumat. Kayak kita sering malam Jumat hataman, paling enggak ngikuti itu. Fi raqatil maghribi dalam salat sunnah qobliyah maghrib. Jadi masuk waktu maghrib, salat sunnah qobliyah maghrib. Salat sunnah qobliyah maghrib itu maca Quran untuk hataman. Kayaknya kita belum pernah ya, hataman dengan salat. Jadi bagian terakhir dari hataman itu digunakan di dalam salat. Biasanya kita maca biasa aja. Au ba'dahuma atau setelah salat maghrib. Liyas takbila supaya ngadepi awalan nahari yang masuk waktu siang, awa akhirahu lan akhir siang. Warawa Ibnu Abi Dawud wa an Amr ibnu Murrah at-Tabi'i al-Jalil radhiyallahu an qala kanu ana para sahabat iku yuhibuna seneng sapa sahabat ayuh tama ayat dihatamkan apa Al-Qur'anu Qur'an min awalin laili. Para sahabat itu biasanya lek ngatamna Quran itu pagi, kalau enggak pagi kalau sore, kalau enggak sore min awalin nahari berarti pagi, subuh hataman atau maghrib. Itu biasanya sahabat begitu. Wa Talhah ibnu Musarrif at-Tabi'i al-Jalil qala man sapane wong hatama yang menghatamkan sapa man Qur'ana ing Qur'an ayata saatin dimanapun waktunya kanat minan nahari salat. Ada seorang sahabat mengatakan begini, siapa yang menghatamkan Quran pada waktu siang salat, mongko akan mendoakan alih ngatasi man sapa al malaikatu hatta yumsia, sampai waktu sore. Wa ayat saatin lan endine waktu kanat minal laili, begitu juga kalau kita ngatamkin Quran waktu malam, salat mongko memberikan mendoakan alih ngatasi man sapa al malaikatu malaikat hatta yusbiha, sampai waktu subuh. Berarti hataman Quran itu terserah aja. Boleh pagi, boleh siang, terserah kapan kita bisa hatam. Tetapi tadi hari-hari tertentu tadi bisa kita jadikan pertimbangan. Tidak ada hadisnya, cuma itu kebiasaan sahabat begitu. Sehingga kita bisa mengikuti. Baik, saya kira begitu. Intinya adalah
marilah kita membiasakan diri maca Quran dalam target tertentu. Jadi artinya kita maca Quran itu jangan tanpa target, tapi marilah kita target 2 bulan sekali hatam, 3 bulan sekali hatam, atau paling enggak 1 semester lah, sehingga maksimal 1 tahun hatam 2 kali. Itu penting. Kuliah kita selesai, maca Quran ya selesai. Semoga kemudian semua kegiatan kita terberkahi oleh Al-Quran. Oke, begitu. Ini ada pertanyaan. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 28 itu apakah menerangkan tentang reinkarnasi? Kita nggak baca nanti aja. Surat Al-Baqarah ayat ke-28. Kita nanti lihat tafsirnya dulu, kayak apa penjelasannya. Kita nggak bisa kasih komentar. Insya Allah nanti besok kita tanggapi. Oke. Al-Fatihah. Sa'na bima lana rabbi alimna ladhi fauna rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati lanati rabbana ufana bima lana rabbi fauna rabbi fakihna wa fakih ahlana wa qarabati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.